Shalom wanita-wanita Tuhan di tempat ini. Saya mau melihat tangan-tangan yang dikasihi oleh Tuhan, diberkati, boleh? Lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Haleluya, amin. Saya mau undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan pada pagi hari ini buat kita semua. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis bagi setiap kami. Penyertaan-Mu Tuhan selalu sempurna bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan kami ada di tempat ini Tuhan, bukan karena satu kebetulan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada rancangan-Mu yang akan terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami datang Tuhan tidak akan sama dengan kami pulang. Bapa di dalam surga, persiapkan hati kami Tuhan, telinga kami Tuhan untuk mendengar setiap firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bagaikan langit yang
habis bagi setiap kami. Kasih-Mu Tuhan terus ada bagi kami Yesus. Ini kami Tuhan, kami mau bersuka, kami mau bersorak Tuhan dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan haleluya. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Amin. Kita mau bersuka dalam nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan di atas kepala. Hari yang
dalam hadirat Tuhan. Sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari
penyediaannya bagi kami. Sekali lagi kata, aku ada hari ini. Amin.
yang setia. Engkau Allah yang pegang kendali atas setiap hidup kami. Bahkan Kau mengingatkan untuk setiap wanitamu supaya kami berjaga-jaga. Bapa, pencobaan-pencobaan yang mungkin wanitamu alami adalah pencobaan yang biasa. Kalaupun itu ada di dalam setiap wanitamu, Engkau yang akan memberikan jalan keluar. Karena di dalam Engkau penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih segala pergumulan, bahkan apapun yang terjadi di dalam setiap wanitamu Tuhan. Kami percaya Engkau yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami deklarasikan, Kau katakan, setiap keluarga yang takut akan Engkau, malaikat berkeliling berkemah atas rumah kami. Bahkan Engkau memagari kami dengan tembok berapi Tuhan. Karena Engkau mengingatkan juga iblis mengaum-ngaum di sekeliling kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kami menjadi wanita-wanita yang takut akan Tuhan. Supaya pagar tembok berapi itu tetap ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, hari-hari ini akan semakin jahat. Tetapi perlindungan Allah sempurna di dalam setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini mungkin ada yang di dalam kelemahan tubuh. Bahkan Tuhan, mereka ada di dalam kesesakan. Bahkan mereka dalam air mata. Tetapi Engkau berkata, air mata itu Engkau tampung di dalam kirbat-Mu. Dan Engkau memberikan kekuatan baru kepada setiap yang lemah Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan setiap keputusan yang diambil oleh wanitamu, Engkau ada di dalam setiap mereka. Kau memberikan hikmat marifat di dalam setiap kami mengambil keputusan. Bahkan kami sebagai wanitamu menjadi penolong bagi suami, ibu bagi anak-anak kami. Maka Tuhan, Engkau memberikan hikmat di dalamnya supaya ada kesabaran, ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan. Karena Tuhan di dalam setiap keluarga ada Tuhan kesatuan hati. Apabila kami sehati, kami duduk rukun di tengah-tengah rumah tangga, Engkau berkata, berkat-Mu Engkau perintahkan atas rumah tangga. Berkat rumah tangga ada di dalam setiap kami wanitamu. Bahkan Tuhan, ada banyak di luar sana Tuhan yang membutuhkan kasih Kristus. Jadikan kami setiap wanitamu boleh berdampak Tuhan untuk menjadi terang-Mu dan garam, untuk membawa setiap wanita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk kami boleh dampak dan berbuah untuk setiap mereka yang membutuhkan Engkau ya Yesus. Taruh Tuhan empati, taruh kepedulian. Karena Tuhan Engkau penuh kasih dan belas kasih. Untuk itu Tuhan, kasih dan belas kasih itu pun ada di dalam setiap wanitamu. Supaya kami berfungsi Tuhan sebagai warga kerajaan Allah. Untuk membawa mereka untuk datang kepada Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Ibu Yuli yang sudah melahirkan. Terima kasih. Kuatkan dan teguhkan Tuhan kedua orang tua ini. Bapa, anak ini adalah keturunan ilahi yang dipercayakan kepada Ibu Yuli dan Pak Hendrik Tuhan. Terima kasih. Tutup bungkus dengan darah Yesus dan Engkau Allah yang menyertainya. Bapa, kami berdoa untuk Pastor Timothy Abraham bersama Ibu Evelyn. Terima kasih untuk menggembalakan setiap kami. Bahkan secara khusus Ibu Evelyn Tuhan untuk membawa kami setiap wanitamu. Untuk kami lebih lagi mengenal Engkau dengan benar. Mempersiapkan setiap kami menjadi mempelai Kristus-Mu. Dan ada terobosan di tengah-tengah wanitamu. Karena kami semua berdampak di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia. Bapa, pemulihan atas Indonesia. Karena Indonesia adalah milik kepunyaan-Mu. Dan kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi Indonesia Tuhan. Dan ada kesejahteraan atas setiap masyarakat Indonesia. Dan kami percaya Engkau taruh roh takut akan Engkau Tuhan. Bahkan Engkau akan bangkitkan orang-orang benar di tengah-tengah bangsa Indonesia Tuhan. Supaya nama-Mu dipermuliakan atas Indonesia. Dan setiap para pemimpin mereka boleh berbalik
daripada jalan-jalan yang jahat. Maka Tuhan, Engkau dari surga akan memulihkan negeri kami. Terima kasih untuk kekayaan alam kami. Biar setiap Tuhan pemerintahan yang ada di Indonesia boleh melakukan tanggung jawab dengan benar dan takut akan Engkau. Roh Kudus, Engkau mengurapi dan Engkau curahkan Roh Kudus atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa untuk Pastor Billy Lantang. Terima kasih apa yang sudah dipersiapkan di dalam lidah mulutnya untuk menyampaikan kebenaran Allah. Engkau mengurapi, Roh Kudus, Engkau yang menolong, Engkau yang membantu. Bahkan wibawa Allah, otoritas Allah ada di dalamnya. Dan firman Tuhan yang disampaikan mengubah kami. Karena firman-Mu itu adalah benih ilahi yang akan bertumbuh, berakar dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami sebagai murid untuk mendengar dengan baik-baik dan melakukannya di dalam ketaatan dan kesetiaan untuk menjaga iman kami semakin teguh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Yesus, kami sambut firman Tuhan dan kami akan duduk tenang seperti Maria mendengarkan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom. Oke. Ada 3 saya bisa bilang zona waktu kali ya. Zona waktu yang ada di Alkitab, karena di semua tempat kita punya zona waktu yang berbeda-beda. Saya ini sama anak-anak saya punya 3 zona waktu, berarti beda-beda. Sana anak saya satu di mana, kita di mana. Jadi kalau mesbah keluarga agak susah nih kalau malam. Jadi karena yang satu masih pagi, yang satu udah kemalaman. Jadi agak-agak susah. Jadi zona waktu itu biasanya menentukan juga waktu kita traveling dan lain sebagainya. Dan akhirnya menentukan juga ketika kita ada di sebuah negara, kita jet lag gitu ya. Dan kalau orang nggak ngerti cara menangani jet lag, waduh itu bisa 1 minggu tuh kalau udah makin parah. Jadi biasanya kalau udah nyampe waktunya tidur, jangan ditidurin, nanti sampai malam baru tidur. Pokoknya banyak caranya lah pokoknya. Jadi itulah zona waktu. Nah di Alkitab tuh ada zona waktu. Zona waktunya tuh adalah waktunya kita, waktunya Tuhan, sama ada zona waktu lagi, satu lagi nih yang keren banget. Waktunya Tuhan sama waktunya kita ketemu. Wah itu keren banget. Nah waktunya kita itu namanya kronos, dari kata chronological. Jadi urutannya gimana sih gitu. Makanya ada kalau di penyelidikan di tempat TKP gitu ada kronologisnya gitu. Kejadiannya seperti apa gitu kan. Itu dari bahasa Yunani, kronos gitu ya. Nah kemudian ada waktunya Tuhan, itu Alkitab bilang kairos. Itu waktunya Tuhan. Dan waktunya Tuhan itu kita nggak tahu. Dan kita seringkali memang ya nggak dikasih tahu lah. Karena itu waktunya Tuhan. Nah ketika waktunya Tuhan itu dipertemukan sama waktunya kita, dan itu sangat-sangat indah sebenarnya, itu namanya karah dalam bahasa Hebrew, karah gitu ya. Nah di dalam semua kesempatan di Alkitab ketika dijelaskan, semua kata-kata yang pertama dimunculkan sama Alkitab itu mengandung arti. Dan ada sesuatu yang luar biasa di dalam kandungan-kandungan kata-kata ini sebenarnya. Nah yang perlu kita mengerti adalah, kalau kita sudah tahu tentang kehidupan kita hari ini, kita ini setiap hari ngitung nih, dan bahkan kita bisa bilang begini, iya Li saya udah nunggu nih sekian lama nih, setahun nih gue nunggu nih, doa gue gak dijawab-jawab gitu.
Terus kita bilang lagi, iya nih gue udah ngelewatin masalah ini sekian lama nih gitu. Itu kita bicara soal waktunya kita, kronosnya kita. Terus kalau kita lagi ngitung-ngitung waktu itu, seringkali kita gunakan itu sebagai basis kita komplain sama Tuhan. Udah sekian lama loh Tuhan, udah sekian lama loh Tuhan gitu-gitu. Nah akhirnya tanpa kita sadari, kita akhirnya tidak pernah mau hidup di dalam begini nih, Tuhan makasih ya, walaupun aku masih nunggu nih ya. Tapi Engkau baik karena aku tahu waktunya Tuhan tuh tepat buat saya, bukan waktunya saya. Karena kronosnya kita tuh terbatas. Kronosnya kita tuh betul-betul banyak-banyak limitasi, banyak kekurangan, dan juga itu semuanya serba pikiran kita. Nah ketika kairosnya Tuhan disediakan, itu ada yang namanya karah atau terjadi. Jadi kronos ketemu sama kairos tuh namanya karah, jadi kesempatan tuh ketemu gitu. Kita sama jawabannya Tuhan, sama kesempatan dari Tuhan. Itu terkadang ada yang memang Tuhan kasih begitu aja, kemurahannya dia. Ada juga memerlukan sebuah perjalanan ketaatan kita untuk ketemu ke situ. Jadi kadang-kadang dia berikan sebuah waktunya, dan waktunya itu dia bilang, oke, saya taruh waktu saya di sini, kamu harus ke sini, gitu loh. Kamu dari kronosnya kamu nih, kamu harus jalan ke sini dengan semua ketaatan kamu. Nanti aku akan pimpin kamu karena kairosnya tuh, aku tuh ada di sini, statis misalnya gitu. Ada juga kairosnya Tuhan yang dinamis. Kita lagi tiba-tiba udah nggak ngarepin mungkin gitu ya, nggak mikirin juga tiba-tiba kejadian gitu, wow gitu. Itu anugerah. Jadi itu terserah Tuhan lah, Tuhan mau ngasihnya gimana caranya gitu ya. Tetapi di semua kandungan ini yang namanya benang merah, namanya ketaatan itu wajib lah. Jadi ketaatan itu kita harus pahami, ketaatan di dalam firman Tuhan itu sebenarnya untuk proteksi kita. Dan juga untuk membawa perjalanan iman kita tuh akhirnya berhasil. Berhasil apa? Menemuin kairosnya Tuhan gitu loh. Nah kalau kita nggak taat, terus kita jalannya jadi kemana-kemana, yang rugi kan kita. Ini contoh sederhana nih, analogi sederhana begini. Kalau kita udah tahu bahwa pas lagi jalan, oh iya ya, ternyata gue harus ke Senayan City sebelah sana gitu, udah lewat nih misalnya. Terus di depan kita ada U-turn, ada putar balik. Harusnya putar balik dong, langsung nyampe tuh Senayan City kan. Terus kita bilang gini dalam hati, enggak, di depan juga masih ada putar balik, gue gak mau putar balik ke sini. Gue jalannya lagi setengah jam lagi ke depan. Yang rugi siapa? Kita. Nyampe akhirnya. Tapi kita jadi telat, kita rugi waktu, yang rugi diri kita sendiri. Jadi penundaan sama sebuah ketaatan itu adalah sesuatu penundaan yang berakibat kita tertunda ketemu sama kairosnya Tuhan. Dan itu bahaya. Yang rugi diri kita sendiri akhirnya. Jadi yang namanya menunda ketaatan itu betul-betul merugikan kita dan bisa berakibat merugikan orang lain. Apalagi keluarga kita. Contoh lah orang yang misalnya menunda ketaatan terus karena dia terus mau hidup dalam dosa, ya berimbasnya kemana-mana kan. Jadi pas dia bertobat akhirnya keluarganya bilang gini, ya elah coba dari dulu ya gue gini ya, hidup gue udah aman-aman aja nih, harusnya kan gitu. Jadi ada waktunya Tuhan itu, dan waktu Tuhan itu selalu menunggu manusia. Nah kalau kita mau lihat kronos, pertama kali kronos itu diciptakan itu ada di Kejadian 1 ayat 1, coba lihat ya. Kejadian 1 ayat 1, seringkali mungkin ini gak teliti dengan benar karena ini kata-katanya agak cepat nih kalau dibaca. Dikatakan begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan, nah pada mulanya tuh adalah bicara soal kronosnya manusia. Tuhan ciptain di dalam Kejadian 1 ayat 1 tuh ada 3 penciptaan sebenarnya. Ada waktu, ada ruang, ada benda. Pada mulanya, in the beginning, itu ada orang Afrika ngomong, pernah dengar ya? In the beginning, lucu banget ya pokoknya kalau nonton videonya. Jadi pada mulanya itu adalah sebenarnya itu adalah sesuatu kronosnya manusia. Jadi Tuhan kasih waktu, Tuhan kasih ruang, Tuhan kasih benda buat kita untuk kita hidupi hari ini. Makanya kita ada ruang, kita ada benda yang kita lihat, dan benda itu ditaruh di kandungan bumi. Kalau kita mau tarik itu ayat lebih dalam lagi itu luar biasa banget. Itu seringkali saya suka bertanya begini, apakah HP kita bisa ditemukan 1000 tahun yang lalu? Bisa aja, kan otaknya manusia aja belum kebuka. Kan semua benda yang ada di depan kita ini, unsur bahan bakunya ada di kandungan bumi atau di atas bumi toh. Ada yang jadi tambang di bawah bumi, ada yang ada di atas bumi, dan itu manusia menemukan ini campur ini, unsur ini campur unsur ini, oh jadi kursi ternyata, oh jadi mimbar nih kayu, oh jadi ternyata bisa jadi prosesor, oh bisa jadi HP gitu. Itu kalau ditemuin sama otaknya manusia 1000 tahun yang lalu ya, sekarang kita udah makin maju lah. Makanya manusia gak bisa berbangga sama dirinya sendiri karena manusia bukan pencipta. Manusia adalah, prinsipnya adalah discover, menemukan apa yang Tuhan sudah ciptakan. Jadi pada mulanya Tuhan menciptakan waktu, Tuhan menciptakan ruang, Tuhan menciptakan yang namanya benda. Nah kita dikurung tuh di situ.
Jadi kita manusia kan terbatas, kita kan ciptaan soalnya bukan pencipta. Jadi satu hari ada 24 jam, betul ya? Oh enggak Pak, saya di Jakarta Selatan beda, kita 25 jam di sini. Enggak ada lah, semua sama-sama 24 jam lah, ya kan? Terus kemudian kita ada yang namanya juga waktu 1 tahun, 365 hari, ya kan? Terus ada lagi yang namanya sebuah masa hidup yang Alkitab katakan di Mazmur 90 ayat 10. Usia manusia kalau kuat 70, kalau kuat 80 toh. Jangan stres gitu ngeliatin saya. Tinggal langsung berhitung, gue sekian lagi nih umur gue. Itu terus ajari aku menghitung hari-hariku sedemikian supaya aku bertindak bijaksana toh. Jadi itu kronos tuh. Itu waktunya manusia. Nah kita berhitung lewat situ. Kita ngomong nih, gue udah tunggu sekian lama nih. Jadi kita jadi basis akhirnya kita komplain sama Tuhan biasanya. Nah jangan lupa Bapak Ibu, Abraham itu nunggu 25 tahun. Daud nunggu sekian belas tahun. Kalau nggak salah mungkin 12-13 tahun. Kalau dilihat dari sejarah buku-buku yang lain. Sejak dia di anointed ya. Sejak dia diurapi sampai dia jadi raja. Yusuf nunggu tuh waktunya. Bahkan yang lebih jelas waktu di terakhir. Waktu dia nunggu 2 tahun lagi di dalam penjara. Bayangin sebelum dia jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Dia dibuang sama kakak-kakaknya ke sebuah sumur atau sebuah tempat yang sangat-sangat mengerikan untuk diambil sama penadah waktu saat itu ya adalah perbudakan manusia. Dibuang ke Mesir, sampai di Mesir dia agak naik sedikit, akhirnya difitnah, kita udah tahu dia masuk penjara. Alkitab tulis lagi loh, di penjara itu waktu dia menafsirkan mimpi sama juru roti sama juru minum, dilupain lagi 2 tahun. Jadi itu namanya chronological tuh semuanya. Nah kata kronos pertama kali yang keluar di Alkitab itu bisa kita lihat di Matius pasal yang kedua ayat 7. Ini saya cuma mau kasih ini aja sebagai catatan aja kalau Bapak Ibu lagi nyatet supaya tahu. Karena biasanya yang dikasih tahu di awal itu sesuatu yang ada banyak artinya lah. Ya. Kata kronos pertama kali keluar kalau di Perjanjian Baru ya, karena kronos itu adalah bahasa Yunani. Kita harus pahami Alkitab kita Perjanjian Lama itu bahasa Hebrew, bahasa Yunani itu ada di Perjanjian Baru. Jadi kronos itu adalah Greek word sebenarnya. Nah pertama kali diucapkan itu ada di Matius 2 ayat 7. Matius 2 ayat 7 dikatakan lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Ini waktu orang Majus lagi datang nih. Ini ceritanya orang Majus juga luar biasa kan sebenarnya. Mereka waktu mau pergi ke Bethlehem, mereka kan nggak tahu mereka harus ke Bethlehem. Mereka cuma tahu harus ke istananya Herodes. Dengan rombongan segitu besar, mereka berjalan rame-rame. By the way nggak pernah disebut 3 ya orang Majus. Persembahannya 3. Orang Majusnya nggak pernah disebut 3. Menurut sejarah itu orang Majus kalau traveling pada saat itu ada kemungkinan besar mereka datang dari Persia. Itu satu Majus nih misalnya berangkat itu sekitar 30 sampai 40 orang rombongannya. Jadi kalau kita mau sebut 3 Majusnya itu berarti ada 120 orang. Saya kasih tahu fakta ini sama beberapa gereja, pagelaran Majus dibatalkan langsung. Habisnya saya gemes banget, masa Majus cuma 3? Udah gitu bawa persembahannya cuma kotak kecil, itu bahasa aslinya sacks of gold, karung emas, karung kemenyan, karung frankincense and myrrh. Itu semuanya karung, bukan kecil begini. Banyak mishap loh di gereja. Jadi para ketua drama bertobat langkau. Terus ingat ya, orang Majus itu hanya dibahas di Matius. Nggak ada Injil yang lain bahas Matius. Hanya Matius yang bahas orang Majus. Dan Majus itu nggak pernah pergi ke palungan, dia pergi ke rumah. Yesusnya udah jadi anak, bukan bayi. Jadi udah Majusnya 3, persembahannya kotak, perginya ke palungan, ketemu sama gembala lagi. Majus nggak pernah ketemu sama gembala. Datang ke gembala terus, hi guys, hi Jus. Mereka gak pernah ketemu sama gembala. Saya suka gemes kalau ngeliatin. Ini baca Alkitab kagak sih nih orang-orang. Dia ke rumah, Yesusnya udah jadi anak. Terus udah gitu yang paling dahsyat sekali, Yusuf gak disebut loh. Ada kemungkinan dia udah kerja, mungkin dia lagi gojek, kita gak tahu ya. Dia udah kerja Yusufnya pasti. Gak disebut, udah jadi anak. Nah bayangin Majus, itu perjalanan dari Persia sampai ke Yerusalem, itu 1000 sekian kilo. Nah mereka itu lihat bintang di timur. Ya, kita kalau baca terlalu cepat-cepat kita nggak dapat esensinya. Karena nggak mungkin juga Majus itu pergi sampai ke Yerusalem jarak 1000 kilo. Hari ini kita jarak 900-1000 kilo tuh Jakarta Bali lah. Naik pesawat 1,5 jam. Kita tinggal buka Traveloka, kita ngajak temen gampang banget. Minggu depan Bali yuk seru juga yuk. Traveloka tiket murah yuk cus berangkat. Udah beres. Itu 1000 kilo tuh. Jakarta sampai Banyuwangi itu lewat dikit lagi 1000-an kilo. Ini 1000 kilo, nggak ada pesawat, nggak ada jalan tol, nggak mungkin lah Majusnya ngomong sama temennya ngomong gini, Yerusalem yuk, berapa? 1000 kilo.
Berapa lama tuh kita amat kuda, onta sama keledai? Ya sekitar 3 bulan. Seru juga yuk. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita jangan mikir baca itu kita anggap sama diri kita sendiri. Kita baca dengan metode hari ini, nggak bisa lah. Mereka itu persiapannya aja sebulan. Kita makanya kalau baca buku-buku sejarah yang mengacu kepada kehidupan saat itu nggak seperti itu. Jadi waktu mereka lihat bintang, itu yang namanya sebuah perjumpaan Tuhan di timur, itu waktunya Tuhan nyamperin mereka. Itu yang namanya kairosnya Tuhan, nyamperin kronosnya dia. Nyamperin waktunya dia. Dia nggak minta, mereka dihampiri, ada kemungkinan besar loh, mereka pagan worshiper, mereka penyembah berhala loh. Mereka kaya banget memang. Dan bayangin ya, mereka tuh ke timur, segitu mereka dapat perjumpaan sama Tuhan, sampai mereka maksain pergi ke timur tanpa mengetahui harus ke Bethlehem. Buktinya semua ada di Matius 2. Makanya mereka ke istananya Herodes. Mereka nanya, di sekitar sini ada nggak yang baru lahir calon raja Yahudi? Wah kesal lah dia. Karena dia mikir apa? Wah ini calon penyaing gua nanti nih. Dia bilang gitu kan. Makanya Herodes datang ke mereka. Dia nanya, kapan sih lu lihat bintang itu? Jadi Matius 2 ayat 7 dikatakan, dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dengan teliti bertanya sama mereka, bila mana bintang itu nampak. Kata bila mana itu kronos yang pertama. Kronos yang artinya adalah kapan sih di waktunya lo itu, lo dapat perjumpaan sama Tuhan, lo lihat bintang itu. Karena dia gak ngerti karah, dia gak ngerti kesempatan di dalam Tuhan, dia menggunakan kalimat kronos. Bila mana, kapan sih? Lo dapat penglihatan itu kapan? Dan ada kemungkinan besar Bapak Ibu, itu beberapa Majus dapat penglihatan yang sama dari Tuhan, sehingga waktu mereka cross check, mereka bilang ke timur yuk, yang satu ngomong gini, yes gue juga dapat yang sama, yuk kita berangkat aja udah. Jadi segitu beraninya mereka berangkat sampai ke sana. Ini kata kronos yang pertama. Nah kalau kita tarik lagi, yang pertama kali Alkitab bicara soal yang namanya kairosnya Tuhan, itu ditulis di Matius 8 ayat 29. Ini pertama kali kata kairos yang keluar. Kalau tadi kronos itu waktunya manusia, ini kairos waktunya Tuhan. Nah, Matius 8 ayat 9 ini cerita tentang waktu ada seorang yang dirasuki sama iblis, ya kan? Matius 8, coba kita lihat ya. Matius 8 ayat 29 ini cerita waktu ada 2 orang yang kerasukan yang disembuhkan ada di daerah Gadara ya. Nah, kita baca ya, 28 dulu deh kita baca. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Ini setannya loh yang ngomong sama Yesus. Ya. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami? Ini setannya ngomong nih sama Yesus. Ya. Perhatikan ini, hai anak Allah, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami? Perhatikan ini, sebelum waktunya. Waktunya itu kairos. Jadi setan lagi ngomong gini sama Yesus, bilang gini. Jadi kamu mau nyiksa saya sebelum waktunya. Karena dia tahu pada akhirnya dia akan dibuang ke dalam api neraka. Itu dia tahu, tapi dia gak tahu kapan kan. Kan gak ada yang tahu, kan dia juga gak tahu. Jadi dia sebut kapan emang, waktunya, waktu nanti dia akan disiksa itu, apakah terjadinya sekarang nih? Apakah kairosnya terjadi sekarang? Dia lagi ngomong soal waktunya Tuhan. Itu kata kairos pertama kali diucapkan nama iblis. Iblis aja tahu ada waktunya Tuhan. Yang siapapun di muka bumi ini, baik termasuk juga dengan dia, gak ada yang tahu. Nah kita pertajam lagi, kita lihat lagi lebih dalam ya, kairos itu seperti apa. Coba lihat Markus 1 ayat 15. Nah oke, kenapa saya kasih Markus 1 ayat 15? Karena gini, secara dokumentasi, secara kanonnya Alkitab itu ditulis, kan ditulisnya Matius dulu. Secara chronological order ada kemungkinan besar Markus ditulis dulu daripada Matius. Oke, secara kanon, secara rule daripada gereja awal yang menentukan Alkitab itu secara kanonologil itu ditulisnya Matius dulu. Tetapi secara chronological ada kemungkinan Markus tertulis lebih dahulu. Nah, di Markus pasal yang pertama ayat 15 mengatakan begini, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sekarang kalau saya tanya, waktu itu, kita tahu kapan? Nggak tahu lah, waktunya udah genap, itu kairos. Kapan Tuhan Yesus datang, itu kairos.
itu waktunya dia. Kapan doa kita dijawab, itu kairos. Kapan kita dipertemukan dengan orang yang tepat, dengan kesempatan yang tepat, itu kairos. Kairosnya Tuhan. Nah, Galatia 6 ayat 9, ini salah satu kuncinya. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, sudah datang kairosnya Tuhan, sudah datang waktunya Tuhan, kita akan menuai. Dan jika kita tidak menjadi lemah. Jadi Alkitab kasih tahu sama kita, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena jangan sampai kamu berpikir dengan kronosnya kamu, supaya kamu nanti akan dipertemukan dengan waktunya Tuhan, tepat pada waktunya, tugas kamu jangan jemu-jemu berbuat baik. Itu maksudnya. Nah, kita udah belajar kronos, kita udah ngerti kairos, sekarang ketika kronos dan kairos berjumpa, pertama kali itu didokumentasikan dalam bahasa Hebrew, namanya karah. Pertama kali kata karah itu keluar, itu ada di kitab Kejadian ketika, ingat gak ceritanya waktu Abraham nyuruh hambanya cariin istri buat Ishak. Ingat cerita itu? Coba kita lihat ya, Kejadian pasal yang ke-24. Ini adalah satu pasal yang sangat panjang di Alkitab. Dan ini pasal bukan tentang mujizat, bukan tentang perang, tentang cari istri. Panjang banget pasalnya nih. Dan di pasal ini Abraham itu bilang beginilah kira-kira nih, saya jelasin aja biar kita gak lama baca-baca ini. Saya jelasin gini, Abraham nih bilang gini sama hambanya, lu cariin ya istri buat anak gua nih, si Ishak ya. Gua gak mau lo cariin pokoknya di Kanaan, walaupun tuh tanah perjanjian loh. Kenapa? Karena orang Kanaan ada dokumentasinya di sebelumnya banyak menyembah berhala. Gue gak mau nanti anak gue dapat penyembah berhala, nanti keluarganya makin ngawur, sementara ini anak perjanjian kan. Dari keturunannya akan lahir keturunan ilahi, gue gak mau. Jadi gue mesti ngapain bos? Lu pulang aja ke tempat gue. Abraham tuh berasal dari Ur, bukan dari Kanaan. Abraham is not a Jew, dia orang Ur, dia orang Mesopotamia, orang Irak. Dia disuruh pergi dari Ur, pergi ke tanah perjanjian, itu perjalanan imannya juga luar biasa tuh. Dia gak tahu tempat yang dia akan tujui di awal. Alkitab katakan, dan rombongannya besar, orang kaya lagi. Jadi dia bilang sama hambanya yang dipercaya, dia bilang, kalau lo taruh tangan lo di pangkal paha gue, janji sama gue, sumpah gitu ya. Lo jangan pergi ke Kanaan lo sekarang cari itu perempuan di tanah gue aja deh, di Mesopotamia. Karena menurut dia ada orang yang baik di sana, ada orang yang masih bisa paling tidak ikut sama Ishak dan menopang si Ishak. Cuman lo janji ya, lo jangan bawa Ishak ke sana. Gue takutnya nanti udah ketemu di sana, dia kepincut sama tuh cewek, dia nggak pulang lagi ke sini. Ini kan tanah perjanjian, repot nanti gue. Ini tanah perjanjian tuh, dia tanggung jawab banget loh. Berarti kan dia bilang, gue nggak mau anak gue ke sana. Kalau ntar dia tinggal di sana, dia makin besar di sana, gue nggak mau karena dia harus besarnya di sini. Ini tanah perjanjian, ini Kanaan kok. Jadi lo bawa tuh calon istrinya, lo bawa ke sini. Lo pergi ke sana, lo berdoa, lo bawa ke sini. Kata karah pertama kali keluar di Kejadian 24. Kejadian 24 ayatnya yang ke-12. Coba lihat. Ini hambanya lagi berdoa loh. Hambanya udah sampai nih ya, udah sampai di daerah Mesopotamia, di daerah kampung halamannya Abraham. Terus dia berdoa. Dia berdoa begini, Tuhan Allah, ayat 12. Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku hari ini. Tujuannya apa? Nyari istri. Tercapai tujuanku hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Bapak Ibu, kata tujuan itu adalah karah. Tujuan itu adalah, Tuhan tolong aku, Tuhan aku capek-capek kesini dengan waktu aku nih, aku lagi jalan dengan waktunya aku, dengan kronosnya aku. Aku percaya ada kairosnya Tuhan. Aku percaya Tuhan ada waktunya Tuhan. Pertemukan aku dengan waktunya Tuhan. Pertemukan aku dengan tujuan itu. Pertemukan aku dengan karah, dia bilang begitu. Di sini aku berdiri di dekat mata air, ayat 13. Dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, dia ngomong nih sama Tuhan. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Kalau perempuan itu ngomong begitu sama saya, dialah kiranya yang kutentukan bagi hambamu Ishak.
Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku. Sebelum ia selesai berkata, sebelum ia selesai berdoa, maka datanglah Ribka yang lahir dari Betuel. Seringkali terjadinya sedikit demi sedikit. Dan ada kalanya juga kita belum selesai doa kita aja Tuhan udah siapin. Itulah Tuhan. Jadi yang namanya Tuhan tunjukkan tujuanku, tunjukkan karahku. Aku percaya Tuhan akan pertemukan aku dengan waktunya Tuhan. Dan ketika Kronos ketemu sama Kairos, terjadi sebuah hal yang indah dalam hidup kita. Dan itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan siapin tiap hari. Makanya Ulangan 31 ayat 8 bilang begini, aku berjalan di depanmu dan aku berjalan bersamamu. Aku omnipresence, aku ada di depan, aku ada di belakang, aku ada bersama denganmu. Jadi aku maha hadir, itu Tuhan. Jadi berarti hari esokmu sudah aku tanggung. Aku sudah siapkan orang yang tepat, aku siapkan karah, aku siapkan kesempatan yang tepat. Kamu akan jumpa dengan hal itu untuk membawa kamu naik. Nah, kuncinya jangan tunda ketaatan. Kemudian jangan sampai jemu-jemu berbuat baik. Karena itu yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Coba sekarang saya mau kasih prinsip ini ya sama kita. Markus pasal yang keempat, coba lihat. Markus pasal yang keempat, ayat 35. Nah seringkali yang namanya kesempatan sama Tuhan itu adalah sebuah badai kehidupan. Makanya seringkali kita bilang sama badainya, berhentiin aja Tuhan. Padahal di balik itu semuanya ada kesempatan ngalami Tuhan sebenarnya. Ada ngalamin kairosnya Tuhan, ngalamin sebuah hal yang sungguh indah membuat kita naik. Itu pertemuan dengan kesempatan yang luar biasa. Tapi seringkali karena kita lihatnya itu badai, kita nggak lihat itu baik-baik aja, kita nggak mau. Perhatikan apa yang terjadi di sini. Karena di sini apa yang Tuhan ucapkan itu sebenarnya adalah kairos. Kan dia ucapkan sesuatu, kan bukan dari saya. Misalnya saya bilang gini, besok ketemuan yuk jam 2 gitu. Itu kan kronos ya, ketemu jam 2 ya. Saya bisa telat, saya bisa gak datang malah. Saya bisa terhambat di jalan. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, besok jam 2 saya akan hadir. Dia gak mungkin gak hadir, dia pasti on time. Bahkan dia lebih dulu daripada kita sebelum kita masuk ke dalam ruang doa, dia udah selalu nunggu di situ. Bayangin ya kita kalau mau pergi meeting ya, kita datang nih, kan kronos ya, kita kan terjebak di dalam waktunya manusia kan. Kita datang, kadang-kadang orangnya belum datang, kita nunggu di situ. Kita nggak pernah ya masuk ke dalam sebuah ranah doa kalau kita berdoa. Kita buka pintu rohaninya, pintu ruangan rohani lah ya. Kita pas buka, terus kita duduk di situ, Tuhan belum hadir. Nggak pernah terjadi. Nggak pernah. Kita datang terus kita mau meeting sama Tuhan, mau doa sama Tuhan. Gue duluan nih Tuhan. Gak pernah. Yang ada kita masuk ke situ, dia selalu di situ nunggu. Karena dia gak pernah telat. He's always on time. Dan bahkan kita seringkali kita biarin dia nunggu malah. Karena kita pagi-pagi bangun, kita harusnya saat teduh, kita karena notifikasi HP kita gak matiin. Terus pas lagi ada World Cup kemarin, mau bahasnya saat teduh, skor Inggris tadi malam berapa ya? Kita lihat dulu skornya. Dia nunggu loh. Itu jeritan hati saya ya. Karena saya melihat skornya Inggris, tapi saya tidak lihat. Karena saya matikan notifikasi HP. Apakah saya terganggu dengan hal kayak gitu? Iyalah. Saya bangun pagi tadi. Anak saya tadi malam baru pulang, baru berangkat kembali, anak saya yang bungsu. Saya bangun pagi, saya pasti mau ngecek WhatsApp dong. Udah nyampe kan nih anak? Perjalanannya 7 jam, tadi malam berangkat malam lah. Ya pasti tadi subuh-subuh udah nyampe kan, kayak saya lagi tidur. Saya pengen ngecek aja udah nyampe, udah dijemput, udah beres kan semuanya. Pengen cek, enggak, saat teduh dulu. Itu ngelawan diri sendiri loh. Karena saya tahu dia nunggu udah. Itu maksudnya. Jadi waktu kalau dia bilang sesuatu, itu kairos sudah. Bukan kronos. Kita harus bisa bedain. Jadi pada hari itu Markus 4, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita apa? Bertolak ke seberang. Sekarang kalau dia ngomong kita bertolak ke seberang, itu udah, karena itu kairos, itu sama dengan kita pasti sampai ke seberang. Dengan selamat. Karena dia yang suruh. Kalau saya yang suruh, saya mana tahu akan ada badai. Saya mana tahu akan ada bencana di depan. Bisa terjadi delay lah segala macam. Belum tentu juga selamat. Bisa ntar saya nyuruh lewat jalan itu orang pada komplain masih. Lu kenapa sih suruh gue lewat situ? Ya gue kan gak tahu. Kita ngomong gitu pasti. Karena kita tidak maha tahu.
Sekarang pertanyaan saya, apakah Tuhan tahu akan ada badai? Jelas dia tahu. Apakah dia tahu dia akan tidur di buritan? Jelas dia tahu. Tapi dia udah ngomong dari awal, marilah kita bertolak ke seberang. Tidak ada yang bisa membatalkan kairosnya Tuhan. Gak bisa. Karena waktu dia bilang marilah kita bertolak ke seberang, itu sama dengan kita pasti sampai ke seberang. Dengan selamat malah. Bayangin dia ada di perahu loh. Mereka meninggalkan orang banyak, bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu mulai penuh dengan air. Banyak sekali kejadian di Alkitab yang disetting sama Yesus. Salah satunya mujizat 5 roti dan 2 ikan. Kalau kita baca itu satu-satunya mujizat yang dibahas di 4 kitab Injil. Kalau kita baca semuanya, itu disetting, disengaja sama dia. Karena mereka belum makan loh. Di kitab Markus dikatakan mereka baru pulang dari perjalanan misi. Mereka semua murid-muridnya belum makan. Mereka diajakin istirahat, waktunya me time sama Yesus. Mereka senang dong. Terus waktu mereka mau mendarat di perairan, ya di daratan yang namanya Betsaida. Lukas bilang itu daerahnya Betsaida. Itu udah ada, Alkitab bilang 5.000 ya. Itu 5.000 pria loh Bapak Ibu. Itu kalau kita lihat ada istri dan 2 anak sekitar 15-20 ribu orang. Gak mungkin dong, gak kelihatan dari tengah-tengah danau. Yesus bilang sama mereka apa loh? Yuk kita istirahat seketika. Karena dia tahu mereka tuh capek dan mereka belum makan loh. Itu kalau dia lihat ada orang banyak kan dia bisa bilang begini, guys, mau tunggu di sini aja supaya sampai semua bubar. Atau kita pergi ke tempat yang lain ya? Oh enggak, disengaja sama dia. Dia tetap mendarat di situ. Pas dia mendarat lihat orang banyak, Alkitab mencatat dia langsung melayani mereka, khotbah sama mereka. Saya kalau di antara murid-muridnya belum makan, capek dari perjalanan misi, pengen me time, apalagi saya introvert nih, agak-agak introvert ya. Saya pasti dalam hati gini, pelayanan lagi, capek lah pasti. Jadi hari itu banyak banget yang dongkol sama dia. Dan nanti kalau Bapak Ibu baca dengan teliti ya, di kitab Markus dikatakan, waktu mereka suruh Yesus membubarkan mereka, udah suruh aja pulang, semuanya udah malam nih, supaya mereka masih bisa makan, masih ada warung-warung yang buka. Kalimat yang membuat mereka makin dongkol adalah ketika dia katakan begini, saya akan menyuruh kamu, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi mereka makan. Mau dapat dari mana coba makanannya? Udah gitu mereka belum makan loh. Makanya jangan kaget ya. Kalau kita lagi tiba-tiba udah uangnya pas-pasan, disuruh nabur. Waktunya udah habis, disuruh datang. Kayaknya seolah-olah udah terbatas banget, kita harus nabur, kita harus kasih ini. Tuhan lagi bawa kita ke kairosnya Tuhan. Dia lagi mau ngajarin kita sesuatu hal. Makanya jangan semua kesempatan yang dari Tuhan tuh kita lihat semuanya baik-baik aja. Banyak kesempatan yang tidak baik yang Tuhan biarkan terjadi karena dia mau kita ngalamin dia. Bukan sekedar pemberian-pemberiannya dia. Salah satunya ini, ketika ada badai. Mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, ayat 37, ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu mulai penuh dengan air. Perhatikan ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Perspektifnya manusia, dia gak peduli. Perspektifnya dia, kan saya udah berfirman, marilah kita bertolak ke seberang. Kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Apakah dia akan membiarkan mereka meninggal, mati, tenggelam? Gak mungkin lah, dia ada di situ kok. Jadi ketika ini terjadi, dari perspektif murid-murid, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Itulah. Itu kan ucapan manusia dari keterbatasan kita. Karena kita merasa sebuah pertemuan dengan sebuah kesempatan, semuanya harus baik-baik saja. Ini kesempatan yang gak baik. Ini kesempatan badai kok. Tapi ini kesempatan sekolah kehidupan. Nah di dalam sekolah kehidupan, di dalam sebuah kelas, yang bilang sampai kelasnya selesai itu siapa? Gurunya toh. Oke anak-anak kelasnya selesai, udah baru kita pulang. Guru yang menentukan kelasnya selesai. Gak mungkin dong muridnya bilang ini, Pak Guru ini agak berat ya pelajarannya. Boleh gak kita udahin aja? Gak mungkin lah begitu. Pak Guru, gue agak malas nih belajar kayak begini. Kayaknya maybe next time, boleh gak? Gue agak pusing nih hari ini. Boleh gak kita selesaiin sekarang? Gak bisa lah, gak bisa murid ngomong begitu. Di dalam kelas kehidupan ini, muridnya ngomong sama gurunya, engkau tidak peduli kalau kita binasa, artinya selesaikan kelasnya. Berhentikan kelasnya. Yang terjadi adalah ketika kelasnya berhenti, sekolah kehidupannya berhenti, kairosnya Tuhan gak kejadian. Ujung daripada ini semuanya, Tuhan mau mereka ngalamin dia sebenarnya.
ngalamin kesempatan intim sama dia di tengah-tengah badai. Sehingga kamu bisa belajar sesuatu daripadanya. Ia pun bangun, ayat 39. Ia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam tenanglah. Lalu angin reda, danau menjadi teduh sekali. Oke. Kalau Yesus setuju bahwa dia dibangunin, dia setuju kelasnya diberhentikan, dia setuju kairosnya dia tidak akan terjadi, dia akan ngomong begini di ayat berikutnya. Guys, makasih udah bangunin aku ya. Hampir kita mati bareng. Dia pasti ngomong gitu. Dia akan bilang, thank you ya guys. Gue deg-degan loh guys. Gue gak tahu lo akan ada badai. Waduh ampun, thank you loh guys. Gue dibangunin, gue tidur nyenyak banget ya tadi ya. Dia gak pernah ngomong gitu. Ayat berikutnya adalah ayat yang menentukan bahwa dia tidak setuju dibangunin. Dia ngomong gini, mengapa kamu begitu takut? Dan ini nempeleng banget, mengapa kamu tidak percaya? Kan saya udah bilang di awal. Kenapa kamu gak percaya sama kairosnya saya? Bahwa kita akan sampai ke seberang dengan selamat walaupun ada badai, walaupun ombak menyembur masuk. Karena kelasnya diberhentikan, kalau kelas diberhentikan tidak sesuai sama jadwal, murid tidak akan pernah ngerti toh. Pengetahuannya gak didapatkan toh. Coba lihat ayat yang ketiga 41. Mereka udah takut, menjadi sangat takut. Gak selesai, gak tuntas pelajarannya soalnya. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yuk kalau ada masalah, bilang gini sama Tuhan. Tuhan makasih ya, biarlah masalah ini aku ngalamin kairosnya Tuhan. Walaupun ada masalah, aku percaya aku akan ngalamin keintiman sama Tuhan. Kapan lagi nih? Tuhan pimpin aku, Tuhan tahu aku gak suka. Tuhan tahu aku pengen buru-buru selesai. Tapi selama masalah ini berjalan, biarlah kairosnya Tuhan terjadi. Jadi gak selalu serta-merta di hal-hal baik-baik aja. Di hal-hal sulit pun dia mau kita ngalamin kairosnya. Jadi ini kairosnya gak kejadian. Marilah kita bertolak ke seberang itu adalah pengalaman sama dia sebenarnya. Makanya dia marah, kenapa kamu gak percaya sih? Kenapa kamu tidak ngerti dan kamu gak percaya dan kamu takut dan kamu memberhentikan kelasnya gitu loh. Oke, saya tutup dengan perikop terakhir ya, Lukas pasal yang ke-22. Ayatnya yang ke-7. Ini keren banget sih, kalau bagi saya ini keren banget peristiwa ini. Lukas 22 ayat yang ke-7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh, ya perhatikan ini, Yesus menyuruh Petrus sama Yohanes, pergilah, persiapkan perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Yang suka kita lihat lukisan-lukisannya The Last Supper ya. Jadi yang siapin itu ternyata Petrus sama Yohanes. Tolong siapin ya guys gitu. Terus mereka tanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Oke, perhatikan ini. Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Kuncinya adalah kendi yang membawa, orang yang membawa kendi berisi air toh. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Katakan kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar dan yang sudah lengkap, disitulah kamu harus mempersiapkannya. Jadi Tuhan Yesus bilang begini, saya minta kamu mempersiapkan perjamuan Paskah, kamu harus masuk ke dalam kota, kamu harus ketemu sama si pembawa kendi air, karena kalau kamu ketemu dia akan bawa kamu ke ruangan itu. Oke, jadi harus ketemu sama si pembawa kendi air. Nah sekarang masalahnya gini, kan dia gak ada HP. Ini WhatsApp-nya si pembawa kendi air ya, lu WhatsAppin dia, lu ketemu sama dia, lu janjian di sana. Betul gak? Kita kan gampang sekarang, apalagi ketemu saya kalau belum kenal. Pak Billy yang mana? Yang kayak pentolan korek nih baru masuk gitu. Kayak bohlam lampu, oh iya. Bapak yang mana? Pakai baju kotak-kotak, gampang lah ketemunya. Dia gak dikasih nomor HP, kalau dikasih nomor HP dia gak bisa telepon-teleponan juga, kalau teleponan kan enak. Lu yang mana ya? Karena pembawa kendi air banyak, jubahnya juga banyak. Saya baru ngerti waktu ke Israel, ternyata tuh kendi beda-beda warnanya. Sama jubah juga warnanya beda-beda. Dokter Lukas yang menulis ini, dia tidak mendokumentasikan ya. Dan pasti saya percaya ada dokumentasi lebih detail lagi, di persimpangan mana, di jam berapa, pembawa kendi airnya akan lewat,
kemudian pembawa kendi airnya pakai bajunya seperti apa, kendinya warna apa, ciri-ciri orangnya itu semuanya pasti nggak ditulis di sini. Itu pasti lebih detail lagi ditulisnya karena nggak ada HP. Gimana mau ketemuannya gitu loh. Yang luar biasa dan keren banget tuh ayat 13. Maka berangkatlah Petrus dan Yohanes dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Mereka mendapati semua. Kalau saya ngomong kan gak bisa. Lu ntar masuk ke sana ya, lu ketemu sama dia. Pasti banyak yang meleset lah. Ternyata gak pakai baju itu, Bil, lupa pakai baju itu. Enggak juga ternyata orangnya botak, lu pikir ada rambutnya. Gak ada, bisa meleset saya. Mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Ketaatan dan mendengar suara Tuhan akan bawa kita kepada kairosnya Tuhan. Karena kita akan dapati sesuai dengan janjinya. Saya tutup sama ini ya. Di tahun 2000 lah ya, saya disuruh sama teman-teman di industri rohani untuk menjadi ketua asosiasi industri rohani di Indonesia. Industri rohani di Indonesia itu apa sih? Industri yang menopang gereja lah. Ada toko buku, ada penerbitan, waktu itu masih ada audio video, masih ada kaset, CD dan lain sebagainya. Kemudian ada distributor, ada tabloid, ada majalah, ada radio, segala macam. Satu industri termasuk Lembaga Alkitab Indonesia yang menopang gereja dengan semua barang-barangnya. Ada 700 UKM Bapak Ibu. Ada yang buat ini. Ini buatan Immanuel kalau salah. Ada yang buat ini, ada yang buat macam-macam lah. Kursi segala macam, ada yang tamborin, itu ada UKM-nya loh. Kantong kolekte, hosti, itu ada UKM, ada 700 UKM-nya. Nah, saya diminta sama mereka untuk pimpin asosiasi karena belum pernah ada asosiasinya. Singkat cerita, di tahun 2008, Tuhan bilang gini, Bill, sekarang buat convention. Seperti Pekan Raya Jakarta, tapi kalau orang masuk ke dalam semuanya barang-barang rohani. Saya bilang gini, di mana? Di tengah kota, jadi saya ke Istora. Saya nanya sama Istora, kalau beberapa hari sewa buat convention berapa? Aduh harganya outrageous. Luar biasa lah, terus saya ngomong sama IO, saya bukan IO, saya gak ngerti IO-an. Saya ngomong sama temennya, lu urusin deh, coba ya gimana ya. Terus saya bilang gini sama Tuhan, dua hal. Tuhan, saya gak mau ngutang, sama saya tidak mau ngemis-ngemis uang. Malu-maluin, ini kan acara Tuhan. Singkat cerita ya, akhirnya IO-nya buat feasibility study, saya bilang gini, aduh gila mahal banget. Itu dalam sekejap, itu yang beli booth habis. Karena ini kan gak pernah terjadi di Indonesia. Yang beli booth habis, gak nutup pokoknya. Terus saya bilang, kita buat paket sponsor aja deh, biar fair ya kan. Didatangin nama IO saya kemana-mana, gak ada yang mau. Karena namanya Indonesian Christian Retail Expo. Ada nama Kristennya lah. Jadi orang-orang bilang begini, gak mau lah ada nama Kristen, udah gitu udah pernah buat gak? Belum dah, gimana gue tahu dia bilang gitu. Jadi gak ada yang mau. Singkat cerita udah tinggal seminggu, izin keramaian belum keluar, karena polisi kebingungan nih acara apaan. Yang kedua, dana kurangnya gila-gilaan. Seminggu sebelumnya saya dibawa ke sini, ke Troyono apalah, Mabes Polri itu. Saya diundang ke sana sama teman saya, dia bilang gini, Bill, ini acara apa sih? Kalau KKR gue ngerti, ini apaan? Jadi gini-gini, seperti PRJ, tapi dalamnya barang-barang rohani Kristen semuanya. Oh gitu, belum pernah ya di Indonesia, belum pernah. Izin keluar, puji Tuhan. Seminggu sebelumnya, saya udah keringat dingin di rumah kan. Dia bilang, Tuhan, saya udah bilang loh Tuhan, saya gak mau ngemis-ngemis. Ini pakai sponsor gak ada yang mau. Terus, teman saya telepon. Out of the blue. Tahun 2008 pertama kali BlackBerry keluar. Wih, seru tuh. Ingat ya? Seumuran sama gue dong semua di sini ya. Itu saya masih ingat tuh teman saya telepon, dia bilang gini, Bill, gue barusan lewat Istora, itu umbul-umbul banyak banget di Jalan Sudirman, Indonesian Christian Retail Expo. Jadi gue masuk ke dalam tuh, terus minggu sebelumnya udah terpanjang tuh umbul-umbul di sini Sudirman. Dia masuk ke dalam, ketemu sama teman saya di sana, yang lagi siap-siap gitu tempatnya. Dia tanya-tanya, siapa yang buat nih? Ketuanya siapa? Dia bilang, oh itu teman gue, minta nomor teleponnya. Dia telepon saya, dia bilang gini, Bill, gue ini digerakkan sama Tuhan minggu lalu. Gue harus nabur dalam pekerjaan Tuhan. Cuman gue bingung apaan. Hari ini gue ke Istora, gue dijelasin sama kru lu, gue tergerak banget Bill. Lu semua udah beres belum? Udah, saya bilang gitu. Keuangannya itu belum. Lalu kenapa gak ngomong dari tadi? Gue malu lah, bilang gitu. Berapa kurangnya? Saya sebut angkanya. Dia bilang gini, udah gini, lu gak usah repot-repot. Besok lu kirim orang gue ke kantor gue tulis giro, jangan sebut nama gue Bill. Gue mau nabur, gue tutup semuanya. Event itu berhasil, gak ada utang, ditutup sama teman saya.
Dan yang datang 15.000 orang saat itu. Saya dipanggil ke Amerika. Saya ditanyain begini, kok bisa negara yang minoritas Kristen buat acara convention 15.000 dan kami udah data itu convention terbesar di Asia katanya. Ngalahin Filipina katanya, ngalahin Korea. Mereka waktu itu nanti cuma 10.000 katanya. Saya cuma di atas mimbar, saya cuma bilang gini, itu semua karena kairosnya Tuhan. Bagi saya, teman saya adalah si pembawa kendi air. Tuhan pertemukan saya pada musimnya. Si pembawa kendi air ini. Habis itu saya gak ketemu lagi. Dia cuma ketemu sebentar dalam musimnya. Jadi dalam hidup kita, Tuhan kasih karah, kesempatan, orang yang tepat dalam hidup ini. Ada yang stay, ada yang enggak, ada yang cuma semusim, ada yang cuma sehari. Untuk membawa kita kepada tujuan yang tepat. Di sini udah gak ada yang jomblo ya. Tapi kalau ada yang jomblo jangan ntar di rumah. Tuhan pertemukan dengan pembawa kendi air. Berarti itu si pembawa tukang aqua tuh jangan-jangan. Awas loh. Bawa galon. Mas, pembawa kendi air. Ganteng juga lo mas. Jangan-jangan lo jodoh gue. Jangan, awas lah ya. Oke, saya lanjutin terakhir nih. Saya selesai event itu saya senang banget. Tahun 2009 saya disuruh sama Tuhan lagi. Ayo buat yang kedua. Gak mau Tuhan. Itu repot banget kemarin. Saya ke Mabes Polri tahun 2009. Tahu gak mereka bilang apa? Jangan tahun ini ya Pak, ini tahun pemilu. Tahun 2009. Saya keluar dari Mabes Polri. Sukacita luar biasa. Saya dalam hati gini. Kalau perlu pemilu aja tiap tahun. Gue gak usah buat. Gak bisa ngeles. 2013 Mall of Indonesia kalau saya. Waktu itu di bawah. Itu masih kosong. Cuma ada Carrefour di bawah. Depannya kosong plong di bawah tuh kalau pernah ke Mall of Indonesia. Mereka bilang, Pak pakai tuh tempat. Singkat cerita ya, hal yang sama terjadi. Gak ada yang mau. Seminggu sebelumnya ada seorang ibu telepon saya. Teman saya juga. Bill, berapa kurangnya? Saya tutup. Jangan sebut nama saya. Udah singkat cerita lah. Bapak Ibu tahu yang datang? 40.000. Di tahun 2003. Saya gak tahu, mungkin ada yang pernah datang. Waktu saat itu saya gak tahu. Pokoknya itu yang datang 40.000 orang. Karena Kelapa Gading itu another Holy Land, you know. Ada 167 pintu gereja di Kelapa Gading, ada ibadah dari pagi sampai malam tuh 400-an. Jadi Pak Ronnie Soid pernah ngomong gini sama saya, lu kalau buka gereja, awas lu buka gereja di sana, kriminal rohani lu, itu kebanyakan gereja. Terang kumpul meterang kayak silo di Kelapa Gading. Makanan cenderung asin karena garam ketemu sama garam. Ya, itu joknya orang Kristen di sana. Kita buat di sana, Mall of Indonesia bilang gini, Pak kita pernah ngadain konsernya band-band terkenal loh Pak, nggak pernah salamnya begini. Oke, singkat cerita lagi. Saya dibawa ke Amerika, diundang lagi ke sana. Ada almarhum Reinhard Bonnke. Mereka bilang gini, setiap tahun the Association of Christian Industry yang ada di Amerika, itu mereka memberikan penghargaan tertinggi namanya Peter Gunter Award bagi satu orang yang berhasil dalam industri rohani. Di tahun 2013 Peter Gunter Award itu dikasih ke saya. Karena mereka bilang begini, kan udah diundang ke depan kan, saya bilang sampai kaget gitu, di surprise gitu. Kita kasih buat Indonesia, buat Bapak. Kenapa? Karena convention kemarin 40.000 orang terbesar di dunia katanya. Ngalahin Brazil rupanya paling besar katanya. Wah saya juga kaget. Terus dia tanya lagi, gimana caranya? Saya cuma bilang, itu kairosnya Tuhan lah. Tuhan kirim pembawa kendi air si ibu itu terakhirnya, dia juga gak mau disebut lagi namanya, ya kan? Jadi saya pulang Indonesia, teman-teman di industri rohani pada datang ke kantor, pada mau lihat awardnya. Saya bilang gini, gue gak pernah mau panjang. Karena di award itu tulisannya Billy Lantang. Jadi saya taruh, kalau lo mau lihat ini gue kasih lihat nih. Sampai hari ini masih ada di rumah saya, gak pernah saya pajang. Kalau namanya diganti Yesus Kristus baru saya pajang. Karena acara itu keberhasilannya bukan kuat dan gagah saya. Itu karena kairosnya Tuhan. Karena karahnya Tuhan gitu. Jadi yuk Bapak Ibu jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, hidup dalam kebenaran, jangan tunda ketaatan. Kalau kairosnya Tuhan sudah menanti, Tuhan gak ada yang bisa tutup. Tuhan udah siapkan yang terbaik. Tuhan berjalan di depan kita. Nanti seperti hambanya Abraham, terjadi karah, ketemu nanti, tepat pada waktunya. Dan bahkan ketika ada masalah, bilang Tuhan biarlah ini jadi kesempatan untuk mengalami Tuhan juga. Karena di dalam baik dan buruk, Tuhan punya kairos yang indah bagi kita. Dia ngajarin kita, dan dia juga kasih favornya buat kita dalam hidup ini. Amin. Yuk kita berdoa ya. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami terus belajar dan makin mengerti bahwa waktunya Tuhan itu yang terbaik bagi setiap kami. Dan tugas kami Tuhan adalah tidak tunda ketaatan dan tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena kalau sudah waktunya, Tuhan akan pertemukan kami dengan orang yang tepat, kesempatan yang tepat untuk membawa kami kepada tujuan yang tepat.
Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, keluarga kami juga. Kami serahkan masa depan kami karena kami tahu Tuhan yang pelihara setiap hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Supaya merasa diberkati dengan firman Tuhan pagi siang hari ini, boleh lambaikan tanganmu. Kami percaya Tuhan untuk waktumu yang terbaik bagi setiap hidup kami. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Billy Lantang untuk firman yang sudah ditaburkan. Sangat memberkati setiap kita di sini. Amin. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Dan persembahan bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama melalui amplop yang disediakan dan dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di balik pilar. Yang kedua melalui scan barcode atau transfer yang ada di layar ataupun di signboard di papan yang sudah ada di dekat kotak persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk percaya akan waktu-Mu Tuhan yang sempurna atas setiap kami. Mampukan kami Tuhan menantikan dalam iman, kesetiaan dan ketaatan akan Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami juga membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami Tuhan karena kami percaya Engkau yang lebih dulu sudah mengasihi kami. Berkati setiap tangan yang memberi Tuhan, terima dan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memberi dengan sukacita, sama-sama katakan haleluya, amin. Sambil memberi kita akan ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama mengundang jemaat Women of Love untuk berdoa bersama-sama di dalam rumah doa City of Love Church setiap hari Rabu pukul 6:30 malam di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Yang kedua, Sunday Service tanggal 2 Agustus 2026 akan dilakukan secara onsite jam 10 pagi dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stefanus Yordan di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Berikutnya untuk ibadah Women of Love tanggal 4 Agustus 2026 hari Selasa akan dilayani oleh Pastor Michael Wijaya di tempat ini di Senayan City Residence lantai mezanin pukul 11 siang. Mari datang kembali, ajak kenalan-kenalan untuk hadir, kita bersekutu kembali bersama di tempat ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selamanya.
Mari semua wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir yang percaya, yang diberkati, dan yang dikasih Tuhan katakan, amin. Pak Billy, terima kasih banyak buat berkat firman Tuhan yang sangat memberkati. Tuhan menyertai Pak Billy, Ibu Gebi, anak-anak selalu dalam penyertaan Tuhan dan dibuat berhasil. Thank you buat teman-teman yang melayani hari ini, Josephine dan teman-teman semua. Tuhan menyertai kita semua.